santuy aja, terserah orang mau bisa gue bilang bacot lu gue beli gitu kan ya, bacot lu gue beli, lu mau ngomong apa ya gue nggak bakal masalah. Inilah Elis Gigi dengan kehidupan yang seperti ini kan. Dengan atau banyak asmaranya sih, itu saya juga disebut-sebut seperti itu, katanya artis settingan, artis drama, artis banyak asmaranya. Tapi menurut saya sih, saya nggak jadi masalah ya diomong itu, selama itu orang ngomongin saya dengan apapun dia ngomongin saya terima-terima aja sih, selama itu masih positif ya. Kalau negatif baru saya marah gitu. Tapi Mpok sendiri pernah nggak sih maksudnya melakukan settingan asmara gitu? Kalau settingan saya lakuin pernah, saya pernah melakukan settingan itu pernah, saya akuin saya pernah. Karena kan untuk sekarang nih di Indonesia ini kan banyak kan sensasi, bukan karya yang dicari ya. Yang berkarya ada pasti berkarya, tapi kan kalau orang mau naik, orang mau terkenal itu kan banyak dari sensasinya. Sebenarnya saya sih awal-awal nggak pernah sensasi ya, dari pekerja saya dari awal banget. Saya bekerja sebagai penonton bayaran, sebagai agensi bayaran, meranjak sebagai artis, dikenal orang seluruh Indonesia sekarang kenal saya. Mungkin dari artis yang berkarya pun orang lebih kenal saya, kan artis ada tuh yang banyak piala, dapat nominasi atau apa. Mungkin orang lebih kenal saya, bukan saya sombong, saya akuin. Kemanapun saya jalan, kemanapun saya pergi, kemanapun sampai saya ke kota-kota yang pedalaman juga orang itu tahu, melihat muka saya Elis Sugigi. Sampai saya pernah nanya langsung di lapangan, Bu kenal sama artis ini? Nggak kenal, saya kenal sama Elis Sugigi. Karena apa? Itu banyak pemberitaan di media, di Google, di YouTube, di koran-koran mungkin ya, yang udah terkenal artis sensasi, artis tukang nikah dengan berondong, itulah saya dibilang itu. Tapi saya masa bodoh, orang mau apa, selama aku benar, selama aku menjalankan tidak salah, tidak bermaksiat, tidak berzina, tidak macam-macam, tidak menipu orang, itu aku jalankan dengan santai aja gitu. Bismillah. Tapi biasanya apa sih yang melatar belakangi sampai akhirnya Mpok mau nih diajak settingan untuk eksistensi kan? Awalnya nggak ada yang ngajak settingan. Awalnya tuh nggak ada yang ngajak settingan, nggak ada yang bayar mereka ke aku juga. Kalau mungkin kayak Vicky, kayak yang lainnya, Andika Kamben mungkin pernah kan settingan apa saya gini. Saya nggak pernah menawarkan harga. Saya tidak pernah menawarkan harga, saya tidak pernah. Jadi orang itu deketin saya secara, wah gue deket Pak Eli kayak gue terkenal nih. Deketin saya dengan membuka hati, dengan bikin saya baperlah saya jalan sama dia. Dan akhirnya dia terkenal kan. Tapi setelah terkenal, naik follower, banyak endorse, checklist biru gitu kan, mereka mulai nyari gara-gara sama saya. Sebenarnya orang bilang, kenapa sih Po orang laki sama lu bermasalah? Sebenarnya bukan saya berbuat masalah, tapi dia yang sudah mungkin udah punya nama, udah terkenal dan udah checklist biru dan udah punya jabatan, gue bisa nyanyi nih, gue bisa jadi terkenal nih. Dia lupa akan aku gitu ya, nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa, yang penting dari tangan dingin ini aku bisa menaikkan orang itu, walaupun orang itu tidak terima. Gue pas udah terkenal, dulu kan gue masuk TV udah duluan sebelum sama Eli, gue jadi ini, tapi jadi apa, jadi figuran doang yang nggak punya nama di TV. Tapi setelah masuk infotainment, sekarang artis banyak yang udah jadi artis masuk infotainment kan, dikenal orang di infotainment, itulah artis, selebriti. Tapi kalau orang yang belum pernah masuk infotainment, mau bilang artis bagaimana? Kalau saya aja nggak pernah ngakuin diri saya artis sebenarnya. Tapi orang-orang bilang saya artis gitu. Jadi sih saya sih nanggapinnya santuy aja. Terserah orang mau bisa gue bilang bacot lu gue beli gitu kan ya. Bacot lu gue beli, lu mau ngomong apa ya gue nggak bakal masalah. Inilah Elis Gigi dengan kehidupan yang seperti ini. Karena kalau orang nggak sensasi, nggak cari ketenaran, itu nggak bakal naik. Ini Indonesia gitu kan ya. Bukan luar negeri gitu kan ya, beda gitu kan ya. Kadang-kadang orang luar negeri masih bisa bikin seperti itu kok. Gimana di Indonesia ini, saya akuin dengan ada settingan atau itu ya saya terima-terima aja sih dengan settingan. Tapi saya tidak melakukan pernah awal mau bayar berapa sama gue, enggak gitu. Jadi nggak ada tarif? Enggak ada, aku nggak pernah tarif awal. Mereka deket dengan bilang yaudah kita deket aja, insya Allah kalau mau jodoh kita kawin, seperti itu. Siapa sih nggak baper digituin. Tapi setelah itu mereka ninggalin aku, ya udah aku ikhlas. Dan sekarang orang itu jadi sama teman saya kayak Irfan contohnya. Adit contohnya, sekarang kan dia udah jadi penyanyi. Irfan udah sama Irfan Darmawangsa yang punya lagu, punya album. Saya bersyukur dong
yang pernah dekat sama saya itu bisa sukses lewat tangan saya gitu. Tetap aja Emira dulu kan lu terkenal karena Eli Sugigi, seperti itu pasti ujung-ujungnya gitu. Jadi settingannya itu dulu sama siapa aja kok? Yang saya sebut settingannya itu pertama Irfan. Karena Irfan tidak ngakuin saya, karena Irfan harus begitu settingannya sama Irma. Kalau dia sampai ngakuin pacaran sama saya, di stop, nggak terkenal lagi. Dan Irma kalah, disebut pelakor dong, bener nggak? Tapi kalau misalkan Irfan tidak ngakuin sama saya, dia cuma settingan, itu Irma akan naik. Berarti Irma bukan pelakor ngerebut dari saya, karena Irma kan teman sama saya. Saya sebut namanya langsung karena saya bukan orang munafik. Emang kenyataan seperti itu. Irfan saya bawa dari pertama figuran di televisi sinetron. Saya kenal sama dia 2017 akhir saya kenal dia, berjalan sampai 2019 awal kalau nggak salah ya. Ya udah kita ribut sama Irma, karena saya ributin Irma, saya nggak terima, kayak kehilangan sahabat, kehilangan teman. Kenapa lu begitu tega sama gue gitu kan ya. Tapi sekarang udah baik ya, berarti saya nggak boleh marah. Saya bersyukur bahwa Irfan itu sekarang dapat rezeki, bisa bangun rumahnya itu lewat tangan saya dingin ini gitu, lewat bantuan saya bangga gitu. Berarti secara nggak langsung Irfan sekarang settingan juga nggak sih sama Irma? Kalau Irfan sama Irma nggak settingan. Awalnya mereka pengen settingan, tapi ternyata cinta tumbuh di benih-benih mereka berdua gitu. Tapi sampai sejauh ini nggak, misalkan settingan itu berhasil nih, Mpok sendiri nggak dapat uang sepeser pun gitu? Tidak, saya dikasih uang jajan sama Mama Adit lah gitu, dikasih uang sama Adit, dikasih uang untuk jajan aja, dibeliin baju sama Adit gitu, nggak bayar dia tapi sama saya. Enggak. Berapa tuh kok maksudnya? Dikasih uang jajan 4 juta, dibeliin baju 500.000. Itu yang dari Adit. Itu doang sih. Tapi Mpok sendiri tahu nggak sih, mungkin kan di kalangan artis sekarang kayak udah hal wajar ya untuk settingan pacaran kayak gitu. Tahu nggak sih tarif mereka settingan itu berapa? Tarif mereka ada yang bisa dapat apartemen 1. Ada dibayar, ada artis lagi tuh untuk apartemen 1. Terus apartemen 1, terus sampai untuk acara TV itu berhasil. Mereka harus setting dengan bayaran yang sangat tinggi. Dan ada juga yang mau dapat program harus setting juga, dia harus berpisah dengan suami dan pacarnya atau dibercerai, pura-pura cerai. Ada, karena untuk suatu mengangkat program itu gitu kan ya. Tapi kalau saya sih itu hak mereka ya, mereka mau seperti itu. Kalau saya karena emang Indonesia seperti itu harus disetting gitu kan ya. Tarifnya ya gede lah, sampai apartemen 1 aja ada lah gitu, saya tahu. Nggak perlu disebut, gibah namanya. Tapi Mpok sendiri kalau misalkan nanti ada yang nawarin untuk settingan lagi, mau nggak sih? Dan karena saya lagi butuh duit, mau aja. Di saat ini saya lagi butuh duit. Jujur saya lagi butuh duit. Kalau dia ngajak settingan, asal kita tidak berbuat zina dan maksiat ya, di luar perjanjian gitu kan ya. Oke lah. Tapi kalau akhirnya kita emang jodoh dan berhasil kita nikah, kita baper, kita jodoh dua-duanya, jadi kan itu namanya izin dari Allah. Kita menikah sama dia. Berarti pacar settingan saya sekarang jadi suami saya, judulnya sinetron nanti. Pasangan settingan saya menjadi suami saya, itu judul sinetron nanti ada nanti gitu. Tapi kalau misalkan bener nih Pok, berapa sih bakal matok harganya? Saya matoknya nggak mahal-mahal, 100 juta. Murah itu loh. 100 juta itu murah. Saya harus terima malu, dikatain orang, dihujat orang. Ya enggak? 100 juta itu udah kecil loh untuk hujatan orang-orang ke saya gitu kan ya. Tapi saya buka aja harga 100 juta kalau yang mau sama saya udah gitu aja. Tapi kalau emang saya punya tujuan, ganteng harus orangnya. Karena kalau nggak ganteng nggak bakal naik tuh orang gitu. Kan bakal dihina, bakal dihujat. Mana bisa sih Poeri dapat cowok ganteng? Mana bisa Poeri dapat laki ganteng kalau nggak cuma mau tenar doang? Ujung-ujungnya itu kan. Tapi kalau cowok ganteng itu bisa menikah dengan saya, Ferry, Aldo, bagus itu menikah sama saya, semua itu jodoh. Tapi dia mereka nggak settingan. Suami saya semuanya nggak ada yang settingan. Itu nikah real, jatuh cinta dari hati dan dia sayang sama kita. Itu nggak ada yang settingan. Oh, Ferry nggak ada settingan. Apalagi Ferry nggak punya duit untuk bayar saya. Karena saya cinta Ferry, Aldo bagus. Awalnya kita cinta ya di suami, kita menikah. Kita nggak berzina gitu kan, kita nikah. Gitu aja sih. Saya sih yang sekarang saya jomblo. Terakhir suami saya Ferry dan Irfan, Adit. Yang terakhir kemarin sama Tony cuma rekan kerja doang, rekan untuk bikin YouTube doang, udah itu aja sih. Udah. Itu yang settingan ya Pok? Ya, jadi bukan settingan Mbak, kita nggak pernah nyebut pacaran sebenarnya sama Tony, cuma hanya nyebut teman rekan kerja saja. Tapi orang menyimpulkan kita pacaran dan orang netizen semuanya setuju sama kita kalau kita berpacaran. Terus saya jawab, kalau emang Tony jodoh saya ya kita apa salahnya, kalau Adit jodoh saya apa salahnya, kalau Irfan nggak mungkin dong. Kalau Adit sekarang udah dijodohin sama orang tuanya, alasannya kalau Adit lucu.
Pas udah checklist biru, follower udah banyak 100.000, udah checklist biru, dia bilang dijodohin sama orang tuanya. Saya harus gimana? Maksa harus nikahin saya? Enggak dong, saya putus baik-baik. Udah gitu aja. Tapi Pok, artinya kan settingan ini ada sebelah pihak yang diuntungkan dan gak diuntungkan nih kan? Ada. Nah, terus mama juga nggak yang pasti bagus banget. Pasti jelek. Itu gimana Pok? Ya itu keberuntungan bagi mereka. Kalau emang keuntungan mereka bagi rezekinya bagus, namanya bagus, naik, melambung, follower banyak, jadi tinggi bayarannya. Tapi kalau nggak buat mereka kayak aku nih, tetap dihujat kan, aku yang salah, gila berondong, nggak ingat umur apa, saya yang kena, saya yang disalahkan. Sebenarnya apa salah saya, gitu kan ya? Saya merasa dirugikan sih, saya dijelekin, tapi saya terima, karena menguntungkan bagi saya juga. Saya diundang TV, orang jadi makin terkenal, dapat endorse, dapat apa gitu kan ya. Sekarang lihat yang settingan, dapat endorse, dapat apa. Dengan kita yang mengerjakan benar-benar yang hidupnya benar-benar real, tidak dapat apa-apa. Malah justru yang settingan, yang bertingkah, yang banyak bacot, yang suka marah-marah, yang berantem sama orang, yang itu yang malah naik seperti itu. Seperti itu. Artinya maaf ya Pok, bangga nggak sih dengan maksudnya artis yang bukan karena karyanya tapi malah karena sensasinya? Saya sebenarnya mau dibilang bangga ya enggak, dibilang enggak bangga harus bangga. Karena apa? Saya ini awalnya enggak settingan, saya terkenal dari nol. Tapi setelah saya terkenal, banyak orang manfaatin saya untuk jadi terkenal. Jadi kalau saya bangga dengan diri saya sendiri karena saya bisa ngebantu orang. Tapi kalau artis yang udah tenar tapi dia songong, saya tidak suka gitu. Dia tenar songong, saya tidak suka gitu. Ingatlah dulu siapa, ingat lewat siapa lu dulu naik. Jangan lupakan orang yang pernah menaikkan nama kamu. Itu aja. Allah aja tidak pernah melupakan, selalu mengangkat derajat manusia. Itu kan dari Allah ya. Aku pun tidak pernah melupain orang yang pernah mengangkat derajat aku sampai saat ini gitu. Tapi mungkin ciri-ciri dari orang yang settingan tuh seperti apa sih, pasangan yang settingan itu? Buktikan dong dia tuh kalau nggak di depan media mesra apa enggak gitu. Ada kan orang yang mesra depan media doang, lihat dong, tunjukin depan media. Kalau enggak ikutin dari belakang, ikutin dia dari belakang, dia mesra enggak gitu kan ya. Kalau dia mesra, kadang-kadang ada orang kan mesra di belakangnya doang, di depan kamera doang, di belakangnya udah setelah nggak ada kamera kabur gitu kan, ada yang seperti itu gitu. Ya tuh buktiannya sampai dia kawin. Kalau tunangan doang nggak mungkin, sampai dia menikah. Sampai dia punya anak itu baru namanya cinta tulus tanpa settingan. Dia duduk nikah. Ada juga yang menikah sampai settingan, akhirnya cerai baru 2 bulan. Ada sampai seperti mempermainkan pernikahan, itu dosa loh sebenarnya. Ada yang menikah atau cerai itu untuk settingan doang. Saya mah nggak mau. Kalau dilamar doang, tukar cincin mungkin oke ya. Tapi kalau sampai menikah dan udah menyebutkan 2 kalimat syahadat, saya tidak mau gitu kan ya. Saya nggak akan saya ambil seperti itu. Ntar abis itu cerai lagi, jelek lah nama saya seperti itu. Tapi berarti tarif settingan mungkin dari cuman deket doang. Deket doang juga harus bayar. Kalau enggak pihak dari pihak manajemen yang mau artisnya naik. Sekarang saya lihat banyak kayak yang lagi naik dari manajemen yang pengen. Saya nggak perlu sebut namanya, kalian udah tahu kan ya. Kita lihat aja ke depannya dia menikah apa enggak sih gitu. Kalau saya kan ujung-ujungnya nikah kemarin kan, bener menikah. Itu aja masih dihujat orang, apalagi mereka tidak menikah atau putus dengan alasan apa, putus dengan tidak cocok, putus dengan dibilang selingkuh. Itu kita bisa lihat, buktikan dari nanti mereka menikah atau tidak. Cara melihat mereka mesra jangan depan kamera doang, itu aja. Gitu. Biasanya kalau yang cuman pacaran doang, terus ada misalkan sampai yang tadi nikah, itu tuh tarifnya berapa sih Pok? Kalau sampai nikah itu bisa 1 apartemen. Bisa 500 juta, bisa 1 M, 700 juta itu bisa. Saya pernah dengar sampai menikah cerai itu ada orang ngasih 1 apartemen. Dengar saya pernah. Kalau misalkan yang cuman pacaran doang kan sekarang itu paling 100 juta, 75 juta. Kayak teman saya lagi itu kan sama siapa namanya? Yang udah lagi di sel sekarang kan. Ada kan sahabat saya Anggia Chan sama Vicky, ya dulu kan ada kan itu yang disebut akhirnya terbongkar settingan kan. Itu berapa tuh Pok? 75 juta. Habis 100 juga sih dia, si Anggia Chan kesian habis 100 juta juga. Tanya Anggia Chan, harus kejar Anggia Chan yang pernah melakukan seperti itu gitu. Biasanya kalau kayak gitu berapa lama sih kontrak? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan berjalan biasanya. Ini aku bukan ngebongkar ya, karena aku tahu sendiri. Dan aku pernah nyuruh orang kayak sama Irfan settingan bayar 20 juta. Aku pernah berdua Irfan hanya untuk naikin follower doang. Follower aja. Followernya bertambah biar checklist biru. Makanya bagi orang kalau pengen checklist biru, pacaran dulu sama Eri Sugigi kata gitu. Muka gua media sosial kali ya.
Tapi biasanya perjanjiannya tuh seperti apa sih kalau settingan itu? Itu pihak manajemen, bukan kita. Kalau aku mah nggak pernah ada perjanjian apa-apa. Saya tidak pernah kontrak sama laki-laki yang dekat sama saya terakhir, Irfan, Adit, Tony. Saya tidak pernah ada kontrak sedikit pun. Makanya saya marah waktu Instagram, kontraknya habis ya, kontrak apa? Saya gituin. Bisa buktikan apa saya punya kontrak sama Tony, sama Irfan, sama Adit? Kita tidak punya kontrak apapun untuk mereka bertiga. Kita pure jalan bareng, saling cinta, saling baper, dan akhirnya orang bilang settingan. Itu aja, karena orang nggak percaya cowok ganteng kok senang sama Po Eli sih. Kalau gua ada settingan terus tiga cowok udah kaya, nggak, hidup gua nggak susah seperti ini. Saya punya rumah sendiri, saya punya mobil, saya punya kemewahan. Saya tidak pernah dibayar sama laki-laki karena kita pure dengan rasa cinta, dengan rasa sayang gitu. Jadi dari 3 cowok itu Po Eli belum dapat apa-apa? Belum. Saya tidak pernah dibayar apapun sama mereka, tapi mereka udah baik sama saya udah alhamdulillah sih. Itu aja sih. Mereka baik sama saya, mereka tidak musuhin saya, itu aja sih. Jangan pernah lupa sama saya, walaupun jelek-jeleknya mukanya Po Eli, tapi lu pernah kebantu sama Po Eli, itu aja. Tapi nama jadi jelek nggak masalah kok? Nggak masalah di mata orang lain, yang penting di mata Allah enggak. Saya begitu aja. Sekarang saya jawab kok. Yang penting saya bersahadat, di mata Allah saya baik-baik aja. Alhamdulillah rezeki saya kan ada aja kan. Kalau mungkin saya didoakan sama Allah lu nggak ada rezeki, mungkin saya belum tidak bisa seperti ini. Sampai sekarang saya bisa berhijrah, saya bisa merubah diri saya gitu kan ya. Itu aja sih. Saya masa bodoh. Selama saya tidak cari makan sama orang itu, saya tidak dimakan sama orang itu, saya cari makan sendiri, saya susah sendiri, saya nangis sendiri, saya senang sendiri, saya hanya ngadu sama Allah dan orang lain. Aku mah no comment. Bacot dia. Saya bilang bacot tuh bisa gua beli, dan ada jurgan saya ya, kata-kata saya. Sekarang saya bikin kata-kata, lu jangan merasa ganteng kalau belum pernah pacaran sama Eli Sugigi. Jeelah. Tapi kalau misalkan settingan itu ujung-ujungnya misalkan nama dia bagus nih, bakalan terus bertahan atau bakalan putus juga? Enggak. Rata-rata yang ada juga yang settingan bagus, ada ya sampai bertahan. Kalau dia bagus, manajemennya bagus. Tapi kalau nggak bagus ya nggak bisa gitu. Sekarang kayak saya nih, diputusin sama Adit, dibilang dijodohin sama orang tuanya. Sekarang apa? Ada nama dia? Nggak ada kan? Follower dia turun. Karena apa? Orang lihat dari Eli Sugigi dan dia bilang dijodohin, orang jadi sebel sama dia. Kenapa lu awal-awal ngomongnya bagus, sekarang pas udah tenar lu udah bisa dikenalin sama produser musik, produser film, kenapa lu sekarang jadi sombong? Salah sebenarnya. Dia mutuin saya, dia belum jadi apa-apa. Kalau Irfan kan lepas dari saya dapat Irma, tetap dong dapat job. Lu mau cari apa? Ketenaran, duit atau apa gitu. Saya ngelepas orang seperti itu kayak Irfan, alhamdulillah sama Irma dipegang. Dia dapat job, dapat uang, bisa ngebantu orang tuanya. Kalau Adit sekarang emang dia yang sifatnya beda ya. Dia lari ke manajemen saya yang saya naung awal-awal saya ajak Adit, tapi sekarang manajemennya musuhin saya. Tidak baik sama saya, malah baik sama Adit. Saya mah masa bodoh, no comment, saya mah gitu aja udah. Urusan saya sama Allah aja udah gitu aja. Udah.